fans. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke arah barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pada awalnya, kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah, sekaligus juga penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugal dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Sunan Gunung Jati bersama dengan Fathahillah melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melakukan peluasan ke daerah penghasilan lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malakabo atau Minangkabau atau Kerajaan Indapura, Sultan Munawar Syah, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sunan Trenggono, Banten yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Demak mulai melepas diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf, anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596. Sebagai bagian dari usaha Banten mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Masa Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Keretakan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji sehingga perang saudara tak dapat dielakkan. Sementara memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abdul Nasser Abdul Qohar sempat mengirimkan utusannya menemui Raja Inggris di London pada tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan dipindahkan ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa.
Namun, pada tanggal 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama dengan VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar, mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun, pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan dari pengikut Sultan yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei 1687, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Jenderal Johannes Kempuis mendudukan kawasan Pamotan dan Dayeh Luhur, di mana pada tanggal 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak, akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya. Dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh William Chev. Namun, terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 1684, posisi pasukan William Chev dihancurkan dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada tanggal 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Setelah meninggalnya Sultan Haji di tahun 1687, VOC mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahajin Zainul Abidin, dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kangjeng Pangeran Banten. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 hingga 1811, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran istana Surosowan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan atau Istana Surosowan dan kemudian dipenjarakan di benteng Skilwitz. Sultan Abul Mahasin Ishak Zainul Takin kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia.
pada tanggal 22 November 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan di tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat kesultanan.